Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya Rini Agustiawati, CGP Angkatan 6 Kota Probolinggo, Jawa Timur, ingin melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik yang berbasis kucing. Ini rekan saya, rekan berbagi, yaitu Bu Emi Pramuji, guru bahasa Inggris SMP Negeri 10. Selamat pagi Bu Emi. Selamat pagi, Bu Emi. Kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kapan itu saya akan berbagi aksi nyata di NGMP dan menjelaskan seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Boleh dijelaskan nggak apa yang Bu Emi ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi sama pembelajaran sosial emosional? Yang saya tangkap pemahaman saya ya, itu pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 dalam proses pembelajaran, yaitu berdiferensiasi dalam konten, proses dan produk, dan juga bisa juga berdiferensiasi dalam kemampuan siswa dan juga gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa itu yang jenengan ketahui itu apa saja ya? Ya? Ada auditori, visual, dan kinestetik. Oke. Untuk pengintegrasian mungkin kita akan ketemu lagi, dituangkan dalam perencanaan pembelajaran supervisi. Dalam supervisi akademika nanti ada pra supervisi, terus pelaksanaan, dan pasca supervisi. Kita akan ketemu lagi mungkin 1 minggu ke depan kita akan ngobrol-ngobrol masalah pra supervisi. Ingin tahu sih seperti apa pembelajaran berdiferensiasi yang tertuang dalam perencanaannya. Terima kasih Bu Emi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emi, ini adalah tindak lanjut dari supervisi akademik. Kan sudah dijadwalkan sama sekolah, jenengan akan disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah di hari Kamis depan besok ya. Itu saya minta ke beliau untuk menggantikan melakukan supervisi jenengan sebagai tugas saya CGP untuk melakukan supervisi akademik yang berbasis kucing. Kemarin kita sudah ngobrol tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang terintegrasi sosial emosional. Nah, sekarang ini pra observasi supervisi. Ingin tanya ke jenengan, bagaimana proses pembuatan RPP-nya? Dari bimbingan Bu Rini, contoh-contoh yang dikasih Bu Rini, saya mencoba membuat RPP yang berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi dalam konten, proses, dan produk. Ya, karena ini nanti pembelajaran kelas 7, saya ngambil materi teks prosedur. Di sini saya mengambil satu jenis teks prosedur, yaitu resep makanan, cara membuat resep makanan. Jadi 3 jenis resep dengan tingkat kesulitan berbeda, karena nanti akan ada 3 kelompok kemampuan siswa. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Karena ada 36 siswa dalam satu kelas, jadi ada 9 kelompok. Saya ngambil 2 kelompok untuk atas, 2 kelompok bawah, sisanya 5 itu menengah. Ini area pengembangan ya yang hendak dicapai ya. Bahwa jenengan berarti akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi fokusnya ya, yang pengembangan yang akan dicapai, yaitu berupa
berdiferensiasi baik itu konten, Iya. proses maupun produknya, dan termasuk tingkat kemampuan anak-anak ya. Karena kontennya beda, kemampuannya kan juga beda berarti. Nanti berkelompok. Iya, berkelompok. Boleh tahu tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya itu untuk siswa bisa mengidentifikasi struktur teks prosedur struktur ya. teks. Hanya struktur teksnya saja. Kita fokus pada struktur teks dan social function, fungsi sosialnya ya. Oke. Untuk grammatical features atau ciri kebahasaannya akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya, karena kalau jadi satu dengan tingkat kemampuan siswa itu dan waktu yang terbatas tidak mencukupi, tidak memungkinkan ya. Area pengembangannya itu berfokus pada berdiferensiasi konten, proses, produk, terus tingkat kemampuan anak-anak. Kalau tentang gaya belajar, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Di sini saya tidak membedakan dengan mengelompokkan anak kinestetik sendiri, tidak, tapi dalam proses pembelajarannya tersebut jadi akan menampung, akan memfasilitasi mereka dengan cara tempel menempel, terus nulis kinestetik ya, seperti itu kan banyak. Ya nanti gerak. Dengan window shopping juga mereka kan berkeliling di kelas. Untuk siswa yang gaya belajarnya auditori memfasilitasi dengan apa? Auditori visual. Kita di awal pembelajaran diberikan contoh modelingnya itu video. Video. Ada visual belajar visual. Oke. Untuk auditori berarti di video itu situ kan ada suaranya juga. Jadi selain melihat video, dari suara itu mereka bisa menangkap. Kan di video itu teksnya dalam bahasa Inggris, diucapkan dalam bahasa Inggris, ada juga tulisannya lah bahasa Inggris. Jadi anak bisa, tapi mereka juga bisa mendengarkan, tulisan seperti itu bunyinya seperti ini, pengucapannya gitu. Ya. Itu jadi, untuk anak gaya belajar auditori ya. Nanti metode pembelajarannya apa? Diskusi. Iya, diskusi. Berkelompok kan ya. Berkelompok. Itu juga memfasilitasi auditori ya, berdiskusi juga ya. Berdiskusi. Juga melatih kemampuan sosial emosionalnya mereka ya, karena anak-anak sekarang cenderung individualismenya tinggi gitu. Dengan biasa cukup dengan gadget dan dirinya sendiri, dengan berkelompok mereka harus bekerja sama melatih. Untuk itu Bu Emi, pembelajaran yang terintegrasi sosial emosionalnya, strateginya seperti apa nih? Dengan diskusi kelompok, kemudian mengerjakan bersama, mempresentasikan kerjasamanya ya. Berarti karakter profil pelajar Pancasilanya juga ngena juga di situ ya. Fokus ke karakter yang dengan gotong royong ya. Gotong royong dan juga kreatif. Karena meskipun kertasnya sama, teksnya sama yang mereka kerjakan, tapi setiap kelompok punya style masing-masing ya. Berarti sudah ngena semua ya, baik profil pelajar Pancasila ya. Pembelajaran abad 21 yang hot juga sudah ngena ya, di situ kayak belajar berdiferensiasi. Penasaran nih, nanti saya ingin lihat kan gitu ya, insya Allah. Terus strategi yang disiapkan Bu Emi apa itu? Menggunakan model pembelajaran apa? Discovery learning atau inquiry atau project apa ya? Lebih ke RPP-nya mana? Coba saya lihat sih. Discovery learning ya nanti anak-anak. Dengan metode diskusi juga ya di situ. Selain itu berarti ada window shopping juga ya. Window shopping itu seperti apa? Jadi anak-anak nanti setelah selesai mengerjakan tugasnya secara berkelompok, menempel dan sebagainya, kemudian mereka mendisplay. Nah, dari tiap kelompok itu nanti akan ada window shopping. Satu anak yang dipilih dari kelompok tersebut
sebagai pembicara untuk kelompoknya, yang nanti akan menjelaskan jika kelompok lain bertanya, berwindow shopping itu. Kan satu kelompok 4 anak, jadi satu anak nanti yang sebagai penanggung jawab yang berbicara, yang 3 rekannya akan window shopping ke kelompok lain, bertanya ke kelompok lain. Wah, bagus juga ya itu berarti keterampilan abad 21-nya itu mengena banget kalau menurut saya. Sudah bernalar kritisnya ketika diskusi, ya, kreatifnya anak-anak udah ngena, komunikatif juga ya, presentasi window shopping juga, dan bekerja sama ya, bisa bekerja sama dengan teman berkelompok. Bagus banget strateginya. Saya ingin lihat besok ya, besok kita lihat untuk di prakteknya di kelasnya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Amin. Attention please. Good afternoon, how are you today? I'm fine, and you? Fine too, thanks, nice to meet you. Nice to meet you. Anyone absent today? Anyone absent today? Wale, siapa aja? Dani. Diandra, Iqbal, Dani, Andra, Aldi, Rafael. How many students absent today? 6 or 5? Rafael, Diandra, Dani, Aldi, Okay, 6 students are absent today. Because is it already afternoon? Ya, sekarang sudah siang. Sudah capek. Capek banget. Okay. To make your spirit up, untuk semangat lagi, as usual, seperti biasanya apa? Madina, coba tulis. I forgot my ear. You guys know? All right. Are you ready? Ready. 3, 2, 1, go. How's life, friends? Learning English? Wow. Okay, guys, today we will discuss about procedure text. Okay. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur. Kalian akan menganalisa struktur teksnya, unsur kebahasaan, ya, secara lisan. Untuk pertemuan kali ini nanti akan terbatas pada struktur teksnya, ya. Jadi apakah itu teks prosedur dan sebagainya, bagaimana struktur teks. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas, apakah masih ada yang ingat, do you still remember about Galang's favorite snack? What is Galang's favorite snack? Ya, jadi kemarin kita bahas makanan favoritnya Galang, banana fritters. Terus apa lagi yang kita bahas tentang makanan yang lainnya apa? Apa itu? Pancake apa? Jenis apa? Terus apa lagi? Ada juga rujak. Nah, rujak ya, kemarin kita bahas rujak. Terus yang guessing game, kemarin kita bahas macam-macam makanan itu apa saja. Ada bola, ada apa lagi? Cendol. Nah, panas-panas hidupnya cendol. Nah, ya, jadi
hari ini kita membahas teks prosedur yang berkaitan dengan makanan tersebut. Ya, kemarin ada makanan banana fritters, apa banana fritters itu? Cendol, rujak dan sebagainya. Nah, teks prosedur itu bisa juga tentang makanan tersebut, yaitu bagaimana cara membuatnya. Nah, itu contoh teks prosedur seperti itu, simpelnya ya. Jadi bagaimana kalian tidak hanya tahu makanan saja, tapi tahu bagaimana cara membuatnya. Anyone has favorite food? Ada yang punya makanan favorit di sini? Ya, apa? Tahu tempe apa? Everest, meatball. Apa itu mie? Noodle, ya. Anyone? Ada lagi? Sate, fried rice. Nah, ya. Do you know how to make your favorite food? Ada yang bisa cara membuatnya? Bisa. Apa tadi? Mie, ya mie goreng sudah bisa. Buat bisa cuma bisa cara memakannya ya. Ya. Nah, quiet please. Later on, nanti kalian akan melihat video contoh teks prosedur bagaimana cara membuat makanan itu, salah satu makanan. Dan kalian tidak hanya melihat saja, dari video tersebut kalian harus bisa memahami. Dengan cara apa? Nanti kalian akan diberikan pertanyaan-pertanyaan leading question. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan itu biar kalian lebih fokus dalam melihat itu sambil mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Of course in group, ya. Jadi nanti dikerjakan secara berkelompok. Di dalam video itu sebetulnya sudah ada subtitlenya ya, sudah ada tulisannya. Jadi nanti kalian sudah bisa juga melihat. Ya. Oke. Jadi beri bagikan ini dibaca dulu secara kelompok. Oh, pertanyaannya tentang ini. Jadi nanti kalian saat melihat video sudah tahu. Oh, ini yang akan aku cari di video tersebut. Ya. Jadi pas melihat tidak dengan pikiran kosong, tapi sudah ada modal. Apa sih yang mau dicari jawabannya? Let's get started. The ingredients that we need are garlic, onions, egg, chili pepper, rice, flavoring such as MSG, salt, and then for the decoration we need tomato and lettuce. We need frying pan, knife, and also cooking spoon. The first step, we need to wash the garlic and onions, then cut the garlic and onions as finely as possible. Second step, we need to wash the chili pepper and then cut it into small pieces. We also need to slice the tomato and don't forget to wash the tomato before we slice it. The third step is we need to turn on the stove so that we can heat the oil. Pour the beaten eggs onto the other side and then add it to the frying pan. Cook until lightly gold. Add the sliced onions, sliced garlic, and the chili pepper. Stir and mix all of them. The answer from the question, sudah ada jawaban dari pertanyaan? Ya, dua.
left, right, 2 south, 3 garlic, 4 oil, 5 egg, 6 tomato, 7 MSG, ya, bahan. Oh sorry, ingredients, ingredients. Bahannya 9, ya. Ada opinion? 10. Apa yang ke-10? rice, milk, salt, garlic, onions, lettuce, chili pepper, egg, MSG, oil. 11, Empress coba 11 itu apa saja? 1 garlic, 2 onions, 3 eggs, 3 tomatoes, 5 chili pepper, 6 rice, 7 salt, 8 pepper, 9 Cake apa? Yang cake? Flavor. Ya. Sebenarnya bumbunya itu tadi MSG dan salt ya. Jadi flavor itu sudah termasuk di MSG dan salt. Jadi lebih ke 10 ya, 10 ya berarti ya. 10 atau lain. Tapi Kak, di gambar itu 10. What are they? Number 6, generation number 6. Resihan 3. What are they? Apa saja? Apa saja? Frying pan, knife dan spoon. Frying spoon. Oke, perhatikan. Di gambar di video tadi disebutkan ada berapa? Toolsnya 3. Di dalam amplop in the envelope you can see the task ya. Di situ ada tugas yang harus kalian selesaikan bersama kelompok kalian. Dibaca, kemudian ditempel nanti 5 series ya, disusun, ditempel di situ. Sudah dapat video itu? Exercise your own task. Perhatikan setiap kelompok sudah dapat tugasnya masing-masing. Nah, ini jadi panduan kalian mengerjakan. Setelah kalian susun, after you Hearing the sentence in the exercise. 1. How to make a chicken
masuk. First, yeah, this is first. Clean the chicken, then drain it. Second, turn on the stove, then put in the cooking oil and stir fry the spice. First, add water and wait until it is boiling. Then add the chicken. Slowly. Chicken is simmered. Then the vegetables like pig, carrot, and tomato. Chop chunks. After that, add the vegetables and the soup for about 30 minutes. How to make chicken chop. From the title. And go to materials as million and go steps. We need chicken, cooking oil, water, carrot, potato, tomato, celery, and How to make chicken soup? First, the chicken then dry it. Start with the layer on stove. Then cooking oil and stir spices. It will around and when it is boiling, then add chicken. But when it's stirring, prepare the vegetables, fill with carrot and potato. Chop it up with chunks. After that, add even soup for about 15 minutes. Then tomato slurry. Turn off. 3. what is the real function of the sex? Tiga. Okay guys, do you like the activity today? Senang dengan kegiatan kalian hari ini? Yes. Apa yang kalian sukai dari bisa memahami dan bisa apa Haris? Mengetahui cara memotong cara apa? Terus cara menurut kalian lebih mudah kah atau lebih sulit kah? Lebih mudah. Oke Raka. Jadi
pembelajaran ini kalian bisa mempelajari tentang apa tadi? Ya, susunan teksnya, jenis structure dan informasi-informasi ya. For the next meeting, untuk pertemuan mendatang kita mempelajari tentang grammatical features atau kebahasaannya. Ya, apa sih bahasa yang digunakan? Nanti kalian kita bahas di next meeting. Any other question? Ada pertanyaan lain? No. Is it clear? Sudah jelas? Yes. Dengan berkelompok tadi, menurut kalian lebih mudah atau mempersulit? Ada yang mempersulit, Bu. Teman ini tidak kerja, ya. Jadi next time, ya, lain kali apa yang harus kalian lakukan jika berkelompok? Membagi tugas. Bagi tugas, bekerja sama, work together. Ya, biar cepat selesai tugasnya. Bisa dilihat tadi, kelompok yang kerjasamanya bagus selesai lebih dulu. Kelompok yang kerjasamanya kurang, nah selesainya lebih lambat. Jelas ya? Jadi untuk next meeting apa yang kita pelajari? Grammatical features. Jadi nanti kita bahas lagi tadi yang videonya lihat, kita lihat lagi, kita pelajari pakai proses apa, bagaimana ya cara buatnya. Jadi nanti kalian bisa membuat sampai kalian bisa membuat teks prosedur kalian sendiri. Kalian bisa membuat makanan favorit atau minuman favorit kalian sendiri dengan bahasa kalian sendiri dan mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Is it clear? Jelas? Yes. Oke. Kalau thumbs up, waktunya habis. Let's pray together. Jadi kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Putra, let's pray together. Attention please. Let's pray first. Kita berdoa dulu. Bersiap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bye, see you next meeting. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Bu Rizky sebagai pengajar praktek saya. Hari ini kegiatan pasca observasi kelas. Kemarin kami supervisi pelaksanaan di kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk Bu Emi, kemarin setelah pelaksanaan apa yang sudah direncanakan dalam RPP jenengan itu, kira-kira refleksi apa hasil dari pelaksanaan yang jenengan rencanakan di kelas kemarin? Refleksinya dari yang perencanaan sampai pelaksanaan mungkin belum 100% ya tercapai karena memang baru bagi saya, baru bagi anak-anak juga baru. Kemudian terutama kemampuan anak untuk berkomunikasi pakai bahasa Inggris itu memang yang sangat masih kurang gitu.
terus mengkondisikan anak juga dengan menurut kemampuannya masing-masing, karena kemarin dikelompokkan kelompok atas, tengah, bawah. Otomatis bagi anak kelompok bawah meskipun diberikan materi yang paling sederhana, mereka juga masih kesulitan ya dibandingkan anak kelompok atas yang diberikan materi yang lebih kompleks tapi mereka lebih cepat gitu. Apakah tujuan pembelajarannya tercapai kemarin itu? Kalau secara umum tercapai, anak-anak di akhir pembelajaran ditanya pembelajaran tentang apa, kemarin fungsi sosialnya apa, jenis interaksinya apa, kemudian mereka menjawab pertanyaan dari teks juga paham gitu. Karena sudah diberikan contoh membahas bersama dulu, baru mengerjakan secara kelompok, itu mereka paham. Mungkin 1-2 memang masih ada pertanyaan, tapi secara umum mereka paham. Pengembangan pembelajaran kemarin kan berdiferensiasi ya, sama pembelajaran yang terintegrasi pendidikan pembelajaran sosial emosional dan fokus ke karakter profil pelajar Pancasila ya. Bisa diceritakan itu, direfleksikan tentang diferensiasinya itu. Diferensiasinya kemarin berkelompok sesuai dibagi dengan kemampuannya. Ada setiap kelompok 4 anak. Karena 36 siswa, jadi satu kelompok 4 anak, ada 9 kelompok. Kebetulan ada berapa anak yang tidak masuk kemarin, ada 6 kalau tidak salah. Jadi akhirnya jadi 8 kelompok. Kemudian diberikan teks dengan tingkat kesulitan berbeda dari tiap kategori. Mereka bekerja bersama menyelesaikan menyusun teks dengan urutan yang benar. Kemarin kita pelajari teks prosedur. Teks prosedur itu kalau gampangnya kemarin kita pakai cara membuat makanan atau minuman. Jadi resep itu termasuk teks prosedur. Jadi step-stepnya itu yang pertama apa, kedua apa, seperti itu. Kemudian kalau berdiferensiasinya itu pertama dari kontennya, prosesnya dan produknya. Kemudian dari kemampuan siswanya, juga dari gaya belajarnya. Mungkin kalau dari gaya belajarnya belum terpisah secara ini kinestetik yang ini anak yang audio, ini yang visual, tidak, masih belum seperti itu, hanya berdasarkan kemampuan anak. Tapi dalam proses pembelajarannya mereka otomatis insya Allah sudah terwadai, karena mereka kan menyusunnya. Dengan menyusun itu kita nempel-nempel dan sebagainya, kemudian menulis jawaban. Dan sebelum itu untuk anak yang audio visual itu kan kita kasih contoh dengan video. Kemudian mereka mendiskusikan dari apa yang dilihat dari video, dari yang mereka dengar dan sebagainya, itu kita diskusikan bareng. Setelah itu baru mereka dikasih soal itu yang sejenis dengan yang di video, kemudian diselesaikan bersama. Mereka berdiskusi, kemudian setelah itu mempresentasikan dengan window shopping ya, kan hasilnya ditempel, kemudian satu anak ditunjuk sebagai juru bicaranya, itu nanti yang jika kelompok lain bertanya mereka yang menjawab, kemudian yang teman lainnya akan window shopping ke kelompok yang lain gitu. Jadi mereka bekerja sama, itu gotong royong, kreativitas juga, meskipun dengan teks yang sama misalnya, tapi cara menempel dan sebagainya itu mungkin kalau waktunya lebih banyak itu mungkin mereka akan menghiasnya, tanya ini nanti dihias Bu, ini dikasih hiasan, kemudian tidak usah ya, kreativitasnya ya. Kalau dengan waktu yang lebih panjang mungkin kreativitasnya di situ. Kemudian sosial emosionalnya mereka dengan bekerja sama, mungkin dari anak yang biasanya tidak aktif akhirnya katut. Kalau temennya yang aktif ya katut, meskipun ada yang 1-2 masih pengkoh, masih dengan
kebiasaannya gitu. Tapi memang anak-anak 7C kemarin itu lebih banyak yang kinesthetik ya, kemana-mana gitu, meskipun ada Bu Rini di kelas itu masih loncat sana lihat sini ke kelompok lain dan sebagainya. Tapi untungnya mereka tidak terlalu menghiraukan ada Bu Rini gitu, meskipun nanti ya tetap tanya ke saya, misalnya tidak paham apa ini seperti ini Mem, ini gini Mem. Tapi kan Gitu. mereka belajar. Buka kamus juga, kalau disediakan kamus mereka cari, ini kayak dicari coba di kamus itu apa, ketemu gitu. Karena memang apa ya, kamus tuh anak-anak kadang masih asing ya, bahkan cara mencari kata di kamus itu juga harus dikasih tahu gitu. Mungkin Bu Eni kemarin itu pembelajarannya sukses nggak? Kalau 100% mungkin belum ya, karena kalau yang belum tuh menurut saya yang itu loh, waktu Windows Shopping mereka untuk ngomong bahasa Inggris tuh masih malu, masih takut salah dan sebagainya. Ada 1-2 anak yang sudah mulai mau bertanya dengan bimbingan lah, dengan contohnya Berapa ini, persen ini. kira-kira keberhasilannya dari 10 sampai Kalau 100 kesuksesan belajarnya anak-anak? 75 ya, 75%. karena kalau secara teks itu mereka sudah selesai gitu, cuma untuk bicaranya. Tapi gitu. tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Iya, tercapai, mereka paham sudah. Jadi bisa dilanjutkan, berarti pertemuan berikutnya yang dibahas dari teks yang sama membahas tentang grammatica features-nya, ciri kebahasaannya gitu. Kira-kira anak belajarnya itu seneng nggak menurut kalian? Senang, kemarin kan ditanya senang nggak? Ya Bu, lebih senang mana nih? Ya lebih senang seperti ini. Lebih mudah mana? Lebih suka yang berdiferensiasi gitu anak-anak. Iya, lebih suka Dan mewadahi gaya belajarnya ya. Iya. Karena memang kan akhirnya tingkat kesulitannya disesuaikan dengan kemampuan mereka. Gitu. Terus rencana tindak lanjut dari pembelajaran ini kira-kira apa nih? Kalau saya pengennya dari keadaan siswa-siswa saya di sini itu pengennya mereka gimana mereka belajar dengan enjoy, dengan senang, sehingga materi itu nyantol gitu. Maksudnya pembelajaran di kelas itu jangan sampai mereka dalam belajar itu tidak mendapatkan apapun gitu. Paling enggak apa sih yang mereka dapat dari belajar hari ini gitu, sedikit banyak harus ada gitu. Jadi pengennya itu ya inovasi-inovasi itulah maksudnya, cara mencari cara-cara gimana anak-anak mungkin lebih suka dengan game seperti itu. Kalau Beberapa anak suka iya, bermain ya. kalau biasanya kalau kemarin saya sih sudah beberapa kali mencoba menggunakan game. Mungkin kelemahan saya memang tidak terdokumentasi, tidak tertulis. Nah, jadi punya ide gini, ya biar cepat dilaksanakan, ya dicoba dulu gitu saya. Buat misalnya main dengan kartu, buat ular tangga, tapi mereka saya ajak membuat medianya. Jadi tidak saya sendiri yang buat. Saya ngasih contoh, ayo ini digunakan. Ini digunakan bareng-bareng per kelompok. Setelah jadi, ayo kita mainkan gimana cara mainnya gitu. Terus untuk kedepannya di pembelajaran selanjutnya Bu Eni kan gitu ya. Kira-kira pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan profil pelajar Pancasilanya itu akan terus berlanjut atau dikembangkan atau gimana menurut Bu Eni? Iya, harusnya ya harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Karena kemarin anak-anak senang Iya, ya, karena kayaknya. anak-anak senang. Terus karena memang profil Pancasila itu memang harus ditekankan ya untuk zaman sekarang, apalagi melihat keadaan anak-anak seperti ini setelah corona itu. Anak-anak jadi harus gitu. Diferensiasinya itu kan perbedaan konten kemarin Iya. katanya. Menurut dengan kayak apa? Kalau kontennya berbeda dengan kemampuan anak yang berbeda itu tidak disamaratakan, itu sudah memenuhi kebutuhan pembelajaran Mbak menurut Mbak? Iya, kalau menurut saya sudah. Oh iya. Meskipun nanti untuk materi inti semua anak harus dapat, misalnya tentang kosakatanya itu semua sama, tidak apa-apa.
tapi nanti pas Cuman tingkat kesulitannya tingkat saja ya. kesulitannya nanti berbeda ya. misalnya teksnya. Kalau kemarin kan misalnya dalam step itu untuk yang tingkat atas ada 8 step, untuk tingkat tengah mungkin 6, untuk tingkat bawah cuma 5 gitu, dengan kalimatnya lebih pendek, tapi kosakata yang diperlukan itu sama. Kayaknya memang pembelajaran itu harus berdiferensiasi berarti menurut Bu Emi. Iya sih harusnya. Ya, untuk rencana pengembangan dirinya Bu Emi ini kira-kira selanjutnya seperti apa? Yaitu kalau saya pengennya bisa cari Inovasi, inovasi, ya. terus misalnya kalau pengembangan diri pengennya Inovasinya di media pembelajarannya media. atau di metode pembelajarannya? Kalau saya lebih ke media biasanya. Media. Medianya Permainan tadi tuh ya, seperti ada ulat tangga gitu ya. permainan, terus kalau misalnya menggunakan real object, misalnya mendeskripsikan benda ya, misalnya buah, real object gitu, buah dirasakan, dibaui dia gitu. Tujuannya untuk apa ya? Kok Bu Emi kok mau pengembangan diri ke inovasi pembelajaran? Ya, soal memudahkan media? mereka mengalami secara langsung gitu. Jadi itu yang akan lebih nempel. Dan medianya itu ke apa, permainan ya? Nah, Berarti sering tujuannya untuk permainan. joyful learning berarti. Nah, iya, Ya. mereka lebih senang di situ. Menurut Bu Emi ukuran keberhasilannya itu di mana dengan inovasi itu? Ukuran keberhasilannya, mereka paham, mereka berani bicara pakai bahasa Inggris. Kalau pakai misalnya mendeskripsikan hewan ya, kita fokus pada verbnya, bagaimana cara bergerak hewan ya, dengan merangkak, melata, berlari, apa itu verbnya itu dilatih. Kemudian dan kosakata hewannya mereka misalnya lion can run but it can fly, seperti itu, kalimat-kalimat simpel tapi yang diulang-ulang terus, itu nanti yang lebih nempel ke mereka gitu. Untuk inovasinya rencananya Bu Emi itu ya, pendukungnya itu apa aja kira-kira? Yang Maksudnya? dibutuhkan? Untuk membuat media itu, kalau media biasanya, kalau saya biasanya pakai, karena anak buat sendiri pakai kertas manila, bisa buat ular tangga, terus kartu kemarin buat adjektif. Karena mendeskripsikan orang itu kan adjektif yang dipakai, jadi adjektifnya saya buat antonim, lawan kata gitu, pakai kartu remi itu, nanti mereka main. Berarti buat kartu sendiri ya? Enggak, kartu reminya beli, tapi dari kartu remi itu kita olah menjadi, kita tempeli kertas, tempel itu stiker, tulisi, kemudian buat main, menjodohkan lawan katanya gitu. High, low gitu makanya. Harus hafal artinya gitu, karena kalau artinya salah berarti gagal, tidak dapat poin gitu. Kira-kira rencananya Bu Emi itu untuk membuat inovasi itu kapan ya waktunya? Kalau yang kartu kemarin sudah dilaksanakan. Sudah. Untuk yang inovasi Untuk selanjutnya? berikutnya rencananya karena deskriptif, mau pakai itu yang ular tangga. Ular tangga itu yang yang buat inovasi yang ular tangga. Kira-kira kapan? apa ya deskriptif itu ya? Ini prosedur ini berapa waktu yang dibutuhkan sih? Prosedur mungkin tinggal berapa pertemuan ya, kan prosedur tinggal itu language features, terus setelah itu anak-anak presentasi gitu aja ya, presentasinya bisa berupa tugas untuk dikumpulkan di rumah gitu. Tinggal 2 atau 3 minggu ini ya. Semoga sukses ini Bu Emi Amin ya. Tapi untuk apa itu namanya, pengembangan diri untuk inovasi ya. Kira-kira untuk yang pengembangan diri yang lain? Kayak PTK, best practice gitu ya, best practice. Dibutuhkan apa, kayak webinar atau apa? Mungkin ya, karena belum pernah sama sekali buat PTK dan best practice. Pernah dulu itu pelatihan yang diadakan dinas, bukan dinas dulu itu, Pemkot yang mengadakan di SMK 1 kerjasama dengan UM kalau nggak salah. Itu berapa kali pertemuan
kita wajib buat proposal PTK-nya, dikumpulkan, dikoreksi, kembalikan ke kita, tapi tidak ada tindak lanjutnya setelah itu. Ini mau diapakan ini, terus gimana pembimbingannya gitu, berhenti di situ akhirnya. Jadi itu belum sempat lagi. Terima kasih Bu Eni Sama-sama. atas waktunya Sama-sama, dan makasih berbagi. banyak ilmunya. Dan kita saling belajar kan gitu, saling berbagi kan gitu, berbagi praktik baik. Saya kira cukup sekian Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ternyata sudah benar-benar dilakukan. Baik loh Bu, bagus loh Bu. Amin. Itu tanpa disadari, Ibu sudah melakukan PSE tadi, pembelajaran sosial emosional, menggunakan permainan, itu kan joyful learning gitu. Padahal nggak sadar ya Bu ya, padahal sudah ke arah situ Iya. gitu. Cuman benar-benar nggak tertulis, nggak terancang kan, tiba-tiba Iya, muncul gini. gitu Bu. Kan ya. kita gini, ada misalnya ada kejadian di kelas atau apa, kok seperti ini mau diapakan ya. Kalau tahun kemarin saya pakai itu tetap physical response ya, pakai gerakan. Kalau menghafalkannya, maksud saya kayak kita biasa anak-anak pakai gerakan lebih nempel gitu, seperti anak TK nyanyi kan ya. Ayo gitu, menghafalkan dengan gerakan. Itu sudah masuk metode itu. Itu Iya, ya. metode Kalau pembelajaran. tahun kemarin saya pakai itu, terus kok gini ya anak-anak, karena kena corona kan kita tidak ketemu, tidak bisa kan. Iya. Nah, akhirnya kemarin pas ketemu coba pakai kartu. Keren sekali Bu. Menarik pembelajaran di SMP seperti itu. Iya kan anak-anak sukanya main itu ya. Iya, ternyata di SMP juga masih tetap Iya, main karena ya. saya ngajar kelas 7 itu kan saya bilang ke anak-anak, kelas 7 itu nanggung, itu SMP kayak enggak SMP, SD sudah ada SD Iya. ya. Jadi anaknya nanggung. Benar, itu harus ada ininya juga kan, pembelajaran berdiferensiasi bahwa tindak lanjut, jadi nggak berhenti di situ. Kan ada pembaruan apa Iya. masukan gitu. Ya, bener kata Bu ini, sama-sama belajar kayak gitu. Terima kasih loh Bu, Sama-sama. terima kasih. Saya Sudah juga banyak membantu. belajar Pak dari Bu Eni. Enggak ya Bu. Kemarin itu juga sosial emosionalnya itu yang saya suka itu kayak gini, ya keplok-keplok gini, fokus, nah, anak-anak juga jawab, Anak. everybody fokus. Ya kalau saya minta perhatian mereka, kalau dulu kan hello, Hai. hai, hello atau planet plus itu sudah biasa. Kalau saya gini, fokus, mereka nyaut, everybody fokus, berarti mereka mempersiapkan diri untuk fokus belajar. Langsung jawab Ya, ya Bu. everybody fokus. Kalau masih jawab yang jawab 1-2 berarti masih dulu saya ulangi lagi. Fokus berarti semua harus jawab. Everybody fokus berarti mereka harus fokus gitu. Atau kalau ramai sekali saya pakai look at me gitu, mereka jawab look at you. Gitu. Oh, keren. Keren. Banyak yang kinestetik anak-anak untuk Iya, kemarin. kelas rasanya 7 beda. memang masih seperti itu. Masih itu seperti anak SD. Saya memang belajar kemarin anak-anak apa itu walaupun ada apa itu ya gantinya dari kepala sekolah kan gitu ya, duduk di situ ngawasi pembelajarannya, mereka kayak nggak ada gitu. Ini tetap aja belajar gitu, dianggap aja kita nggak ada apa-apa gitu. Murni, Iya, nggak yang tegang. Enggak. Namanya anak kinestetik memang sana ke sini, Tapi yang saya suka mereka belajar. Iya, belajar. Belajarnya Belajar. ke teman-teman gitu, berani bertanya, Iya. tukar pendapat kayak gitu. Kalau dengan kemampuan level yang sama, kemarin kan teksnya sama ya. Itu banyak nyari jawaban dari temennya. lucu. Terima kasih Bu Rini, Bu Eni. Saya minta dokumentasi bertiga nih.